Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Livi Destra Salis. Saya dari kelas 3 bukan 05 dengan NIM 130 120 4029. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengamalan Pancasila di masyarakat untuk memenuhi tugas besar pendidikan Pancasila. Data yang saya ambil merupakan hasil dari survei yang saya lakukan pada tanggal 28 Desember 2020. Yang pertama, responden saya berjenis kelamin perempuan dan laki-laki, yaitu 57,1% laki-laki dan 42,9% perempuan. Dan umur dari responden saya 85,7% 16-25 tahun, 7,1% 5-15 dan 25 tahun ke atas. Selanjutnya, apakah Pancasila penting di dalam masyarakat? Sebanyak 100% responden saya menjawab ya. Jika iya, mengapa? Dan jika tidak, mengapa alasannya? Ada yang mengatakan bahwa alasannya untuk membentuk karakter bangsa, meningkatkan rasa nasionalisme. Ada yang berpendapat bahwa jika kita mengamalkan Pancasila, berarti kita sudah berbangsa dan bernegara yang benar. Ada yang berpendapat bahwa karena seluruh aktivitas warga Indonesia itu harus berlandaskan Pancasila. Ada yang berpendapat bahwa karena Pancasila merupakan dasar dari hukum, jadi semua warga harus mematuhinya. Ada yang berpendapat bahwa karena Pancasila itu merupakan pedoman masyarakat Indonesia. Ada yang berpendapat bahwa agar masyarakat Indonesia ini dapat beraktivitas dan beradab sesuai dengan Pancasila. Penerapan beserta contoh. Di sini saya menanyakan responden saya, apakah Anda sudah menerapkan Pancasila di kehidupan masyarakat? Sebanyak 100% responden saya menjawab sudah. Dan contoh yang mereka berikan adalah ada yang memberikan contoh korvei rumah, ada yang memberikan contoh bertoleransi, ada yang memberikan contoh sholat tepat waktu, ada yang menjadi seorang pemimpin harus adil, ada yang melaksanakan perintah agama, ada yang gotong royong, ada yang musyawarah mufakat, dan bertoleransi agama. Selanjutnya merupakan pendapat dari responden saya. Yang pertama, saya menanyakan apa yang menjadi penghambat dan tantangan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Ada yang berpendapat bahwa karena perkembangan zaman sehingga banyak budaya asing yang masuk ke Indonesia. Karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pendidikan Indonesia, karena orang-orang di Indonesia lebih tertarik terhadap budaya luar karena globalisasi, karena budaya asing, karena ada oknum yang rasis, karena ada yang berpemikiran makin sempit dan lebih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya daripada kepentingan sosial. Yang kedua, pendapat tentang yang sudah berlaku di Indonesia saat ini. Ada yang berpendapat masih kurang karena ya karena masih suka dengan budaya asing. Ada yang berpendapat bahwa Pancasila harus diiringi dengan iptek agar sesuai perkembangan zaman. Ada yang berpendapat sangat kurang karena terpengaruh budaya luar. Ada yang berpendapat bahwa masih kurang budaya dan ideologi yang diterapkan oleh anak muda saat ini, dan masih banyak lagi. Sehingga saya mendapat kesimpulan bahwa sebetulnya sudah banyak orang yang menerapkan Pancasila dengan baik dan benar, tetapi dikarenakan era globalisasi juga banyak budaya asing yang masuk sehingga itu mempengaruhi pemikiran-pemikiran anak muda pada saat ini sehingga mereka lebih suka budaya luar dibanding budaya sekarang. Dan juga semakin kesini semakin banyak orang yang pemikirannya lebih tertutup, tidak terbuka,
dikarenakan mungkin dikarenakan kepentingan pribadi atau kelompoknya, sehingga menurut saya, penerapan Pancasila di Indonesia ini masih perlu diperbaiki. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.